Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Raja Hidup Kita. Nats pembimbing hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 19 ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat dengan kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Lebih dari 2000 tahun silam di Yerusalem, Pontius Pilatus memerintahkan agar plakat yang bertuliskan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, digantungkan di kayu salib. Mungkin Pilatus mencoba menebar ketakutan di antara rakyat dan menepis keinginan mereka untuk mengangkat sendiri seorang raja baru, Raja orang Yahudi. Apakah hal tersebut adalah pemikiran orisinal pada masa itu? Mungkin hal itu mulai diembuskan ketika orang-orang Majus bertanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?" Matius 2 ayat 2. Orang-orang Majus sedang menantikan penggenapan atas janji ini. Sebab seorang anak telah lahir, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Mereka percaya bahwa Yesus adalah anak yang dimaksudkan dalam janji itu. Di kemudian hari, ketika Yesus disalibkan, beberapa orang melontarkan cemoohan kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Matius 27 ayat 40. Mereka ingin melihat apakah Yesus sungguh seorang raja. Namun Yesus tidak turun dari kayu salib. Arti salib yang sebenarnya adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 3. Dia yang membayar hukuman atas dosa-dosa kita telah membuat pengampunan Allah menjadi mungkin terjadi. Mereka yang menerima pengampunan Allah dan meminta Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan hanya akan memberi sebuah tanggapan yang tepat, melayani Dia. Dialah Raja atas hidup kita. Yesus adalah Raja atas hidup kita. Kita harus melayani Dia dengan segenap hidup kita.
Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.